Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang mahasiswa yang terjebak dalam labirin tak berujung bernama skripsi? Ia masuk dengan kepala tegak, dengan membawa 1000 impian. Namun keluar membawa mata panda, rambut rontok, stres, hingga gila. Agar perjalanan skripsimu tidak bergenre horor, simaklah video ini. Halo semuanya, kenalin aku Vicky Bintanggara. You can call me Star or Bintang for short. Today I will gonna make a podcast about teknik pengumpulan data kualitatif beserta metode analisis data kualitatif. Why kualitatif? Kenapa tuh? Karena sejauh ini aku lagi pengen banget untuk belajar tentang kualitatif. Dan juga besok ke skripsi aku juga lagi tertarik banget sih untuk menggunakan metode kualitatif. For now. Gak tahu besok kayak gimana, but for now I'll choose kualitatif. So basically, teknik penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang menggunakan data non-numerik, yaitu berdasarkan kalimat atau deskripsi. Jadi bukan angka ya. Kalau angka mah kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu menggunakan deskripsi. The main purpose of kualitatif adalah untuk mengetahui sudut pandang atau fenomena secara mendalam mengenai suatu kejadian. By the way, ini blazer ngetrif ya. Cuman 20.000 aja. Kenapa aku pakai blazer? Karena aku lagi sakit, teman-teman, dan aku membutuhkan kehangatan, jadi aku menggunakan blazer. Kenapa nggak jaket? Karena biar kelihatan agak formal gitu. Gak ada yang nanya padahal loh. Jadi gimana? Siap mendengarkan kata dosen? Tepuk tangannya dong, mana? Buat teknik pengumpulan data kualitatif itu ada 5 tekniknya. Yang pertama, wawancara atau interview, yang artinya adalah percakapan mendalam antara peneliti dan juga narasumber untuk mengetahui pandangan, pendapat, ataupun pengalaman tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Interview bisa bersifat terstruktur dan juga semi terstruktur dan juga tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu artinya adalah pertanyaannya yang diwawancara itu sesuai sama daftar pertanyaan yang dibikin. Jadi udah kelok itu, gak bakal kemana-mana lagi, gak makin banyak, gak makin mumet. Terus kalau misalnya tidak terstruktur itu artinya adalah pertanyaannya itu mengalir. Ya udah bikin daftar pertanyaan sih, cuman kadang kalau misalnya narasumbernya itu tiba-tiba menjawab dengan hal-hal yang men-trigger peneliti untuk menggali lebih lanjut, ya digali dengan cara apa? Bikin pertanyaan spontan. Uhuy! Biasanya yang gak terstruktur itu lebih banyak sih. Ya karena spontan banget pertanyaannya. Teknik yang kedua adalah observasi, yaitu peneliti mengamati langsung ke lapangan tentang situasi, perilaku, dan juga interaksi. Dibagi jadi 2. Yang pertama adalah observasi non-partisipatif dan juga observasi partisipatif. Kalau yang non-partisipatif itu maksudnya adalah kita sebagai peneliti cuma mengamati aja dari jauh gitu. Tapi kalau yang partisipatif, kita sebagai peneliti hadir atau present atau nyamar lah bahasa kasarannya. Maksudnya kita bakal jadi bagian dari orang-orang yang akan kita teliti untuk saat itu. Contohnya, kita mau meneliti tentang orang-orang yang suka ngeklub sampai mengganggu akademiknya. Itu kenapa sih? Nah, kalau kita jadi orang yang meneliti observasi secara partisipatif, ya udah, kita join tuh ngeklub. Kayak gini nih. Kayak gitu. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu adalah mengumpulkan data dari dokumen, arsip, foto, video, surat kabar, atau tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian. Contohnya nih dulu, kemarin-kemarin sih dosen aku pernah cerita, ada mahasiswanya yang bimbingan gitu kan, mau meneliti tentang patriarki di suatu pondok pesantren di Madura. Waktu wawancara itu jawabannya sih, ini tuh nggak patriarki. Tapi setelah itu diteliti lagi lewat dokumentasi, kebukti kalau itu patriarki. Kenapa? Dia ngefoto struktural yang ada di pondok itu tadi. Karena kebanyakan cowok yang di situ yang bertugas.
ceweknya dikit banget. Ya itulah dokumentasi. Yang keempat ada focus group discussion, yang artinya diskusi kelompok kecil atau beberapa informan sekaligus untuk menggali lebih tentang pendapat atau pengalaman bersama. Jadi nanti peneliti bakalan manggil beberapa orang yang relevan sama penelitiannya dan dikumpulin jadi satu untuk membicarakan tentang penelitian yang akan dilakukan sama peneliti. Dan yang terakhir atau kelima adalah studi kasus, yaitu pengumpulan data mendalam tentang suatu kasus atau fenomena khusus. Jadi basically, studi kasus ini tuh adalah pergabungan dari beberapa teknik tadi. Misalnya, gabungin observasi sama wawancara. Sorry ya guys, bolak-balik ganti angle kamera. Actually ini aku baru balik dari kamar mandi buat cuci muka sama sikat gigi dan juga minum obat, tapi aku merasa makin demam. Ya udahlah, lupakan. Karena sekarang aku bakal ngajarin teman-teman. Ngajarin nggak tuh? Sorry ya guys, aku nggak berniat sok ngajarin, tapi the whole video I make this one itu untuk pemenuhan EAS mata kuliah metode penelitian sosial kelas E yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Mary Frida, MSI Kampus Untak Surabaya. Jadi inilah tugasnya. So, untuk metode analisis penelitian kualitatif itu ada 5. Yang pertama adalah transkrip data, kedua familiarisasi data, yang ketiga membuat coding, yang keempat membuat tema, dan yang terakhir adalah membuat interpretasi atau hasil. Sekarang kita bedah bareng stepnya masing-masing ya. Yang step pertama itu ada transkrip data. Transkrip itu artinya kita sebagai peneliti menyalin ulang atau menuliskan audio atau rekaman dari wawancara kita sama narasumber gitu. Jadi datanya dalam bentuk tulisan atau teks ya. Terus transkrip verbatim ya ini ya. Terus ini transkrip verbatim ya, yaitu sama persis sama sesuai yang diucapkan sama narasumber kita. Misalnya bahasa daerah gitu nggak perlu diubah, just let it be gitu. Terus kita nggak boleh mengabaikan kayak tertawa, mumbling atau filler kayak gitu, jangan diabaikan dan jangan pernah dibiarin gitu terus nggak ditulis gitu, karena itu bisa kita teliti lagi ya teman-teman. Misalnya AE itu bisa diinterpretasikan sebagai orang yang lagi nervous atau bisa juga bohong loh, makanya kita nggak boleh mengabaikan yang namanya filler, mumbling dan tertawa gitu. Terus FYI ya, transkrip tuh lama banget, 4 kali lebih lama dari pengambilan data itu sendiri. Percaya nggak? Percayalah. Soalnya aku dulu pernah kan ada tugas bikin penelitian kualitatif dan itu makan waktu banget di bagian transkripnya. Tapi untungnya aku bisa ngekalin itu pakai website. Nah, di sini ada websitenya teman-teman untuk ngetranskrip data secara otomatis. Ada TurboScribe, transcript.id, Nota, Media.io, tapi bayar semuanya. Nggak ada yang gratis, karena susah banget sih emang. Dan dulu aku cuma nyari website random gitu, terus aku setengah dari website, setengah dari aku sendiri, dan itu masih banyak yang salah guys, yang pakai website itu tadi. Dan itu aku ngakalinnya pakai trial, jadi nggak bayar, tapi ya terbatas gitu sih. And anyway, transkrip itu dibuat agar tidak bias dan kelihatan nggak ngarang ya. Ya kali gitu kan kita bikin penelitian kualitatif pakai wawancara tapi nggak menyantumkan transkripnya, ya kayak ngarang lah. Jadi ya perlu banget ya transkrip itu guys. Oke. Next, step yang kedua adalah familiarisasi data ya teman-teman. Jadi di step ini tuh sama aja kayak transkrip, cuman itu cuma ngulang-ngulang doang aja sampai berkali-kali gitu lah, sampai kita sebagai peneliti itu benar-benar bisa memastikan kalau data ini tuh udah siap banget untuk dipakai kita teliti gitu ya. Kita perlu banget mengulang-ulang audio ataupun video waktu wawancara kita sama narasumber buat memastikan tadi. Dan bisa banget teman-teman pakai memo kecil ataupun notes kecil gitu lah waktu kita lagi familiarisasi data. Jadi tiap kita dengerin kita tuh nyatet hal-hal yang mungkin kita pikir wah kok gini gitu ya kan, sampai kita bisa kayak ada rasa untuk mengulik lebih lanjut lagi gitu. Pokoknya harus bener datanya itu. Makanya ada familiarisasi data. Next, step ketiga adalah membuat coding. Jujur aja nih ya, aku kasih spoiler dikit aja nih. Sebenarnya ini step yang agak ada bebannya dikit lah ya. Dikit. Nggak bercanda. Aslinya ini tuh kayak step yang agak bikin capek,
tapi juga tetap ada susahnya gitu loh. Sebenarnya enggak kalau misalnya kita nggak malas aja sih ya, sama kayak transkrip tadi. Jadi membuat coding itu adalah kata atau frase sebagai tanda atau label pada transkrip ya. Yang decoding bisa kata, frasa, kalimat atau paragraf dalam setiap transkrip. Terus coding itu sama dengan memasukkan data pada kategori tertentu. Misalnya itu contohnya ini penelitian tentang pandangan olahraga sehat. Ya udah tuh, kode atau labelnya bisa senam, terus waktu atau lelah, keringat gitu kan. Yang berhubungan sama olahraga sehat. Terus coding itu ada dua tipe, deduktif sama induktif. Yang deduktif itu adalah kode yang sudah ditentukan sebelumnya. Misal kode dibuat berdasarkan judul, pertanyaan penelitian, definisi variabel, atau kajian pustaka. Jadi sejak baca judulnya kita sendiri sebagai peneliti, itu kita udah tahu apa yang perlu kita bikin kodenya. Jadi udah kelok, gak bakalan kemana-mana gitu. Jadi lebih kecil atau lebih dikit gitu ya. Dan ini menurut aku agak efektif ya, karena kita sebagai peneliti nggak bakalan kemana-mana larinya. Ya udah, nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Kecuali kalau misalnya kita lagi mode ambis atau lagi mode pengen menggali informasi banget, ya itu kita bisa mungkin pakai deduktif. Yang bukan deduktif tapi induktif. Jadi yang induktif ini adalah kode yang ditentukan berdasarkan transkrip, yaitu muncul saat peneliti membaca data. Jadi dia itu emang mungkin udah bikin rancangan itunya, kodenya gitu. Tapi itu dia ntar bakal ada ide lagi setelah membaca codingnya. Bukan coding tapi datanya. Jadi ntar waktu dia ini ada lihat data lainnya, itu dia bakalan nambah lagi kodenya gitu. Beda sama kayak yang tadi, deduktif yang cuman itu aja kodenya. Kalau yang ini induktif itu lebih luas dan lebih banyak pastinya. Cara bikin coding itu ada macam-macam caranya. Bisa bikin kode di Microsoft Office Excel dan juga bisa bikin kode di Microsoft Word. Tapi karena di laptop aku ini nggak ada Microsoft Word yang gratis, aku bakal contohin buat teman-teman pakai Google Docs, karena itu juga bisa loh teman-teman. So, ini dia tutorialnya. So, yang pertama kita blok dulu kalimatnya. Setelah kita blok, kita klik tambahkan komentar ini, oke? Ya, ini dia komentar. Ini juga bisa sih di Microsoft Word, sama aja lah sama kayak Microsoft Word gitu. Selesai deh gitu. Buat cara lainnya itu juga ada, yaitu kita print dulu data kita. Setelah itu kita stabiloin beberapa part yang perlu kita kasih coding. Nah, setelah itu kita tulis di kertas kecil codingnya, kita masukin ke amplop. Jadi setiap kode itu amplopnya beda-beda. Jadi buat teman-teman yang males banget ngadep laptop mulu ataupun layar HP gitu, bisa banget pakai metode yang tadi ini ya, yang pakai stabilo dan amplop. Nah, setelah kita selesai bikin coding keseluruhan, kita akan membuat dokumen baru yang berisikan coding-coding tersebut. Dan itu ada hubungannya sama step selanjutnya. Iya, itu cuma sound effect doang sih guys. Apaan sih gitu doang aja marah-marah. Next step yang keempat adalah membuat tema. Jadi tema itu terdiri dari kode-kode ya, yang bisa didefinisikan, dikonsepin lagi gitu. Sebenarnya ini sama kayak coding, cuman bedanya coding itu lebih spesifik, sehingga jumlahnya itu lebih banyak daripada tema. Nah, kalau tema itu lebih umum. Mungkin gambaran gampangnya kayak gini nih. Temanya itu adalah mamalia. Nah, codingnya itu gajah, paus, harimau yang bisa melahirkan gitu. Jadi kalau tema itu lebih umumnya diituin lagi, dikumpulin lagi gitulah kode-kodenya. Dan pastinya tema itu menghubungkan kode yang sama berdasarkan maknanya. Jadi kalau ada kode yang sama itu disatukan gitu. Sama kayak tadi itu, mamalia, paus, harimau jadi satu sebagai mamalia. Nah, tapi kita nggak bikin tema doang, kita juga bikin subtemanya ya teman-teman. Terus nggak semua kode itu dimasukkan ke dalam tema. Jadi hanya diambil statement yang penting-penting aja. Karena kalau misalnya ada statement yang nggak jelas, terduplikasi, atau tumpang tindih dan agak kurang relevan sama penelitiannya tiba-tiba kayak gitu, kita bisa mereduksi atau menghapus coding itu. Jadi nggak usah dimasukin ke tema. Hapus.
Next step alias the last step, step kelima, yaitu menulis interpretasi atau hasil atau pembahasan. Jadi setelah kita bikin tema, kita sebagai peneliti itu harus memahami tema-tema yang udah kita bikin, lalu kita hubungkan satu sama lain. Banyak banget kan temanya, nah itu kita hubungkan. Terus kita setelah menghubungkan tema, kita sebagai peneliti harus memberikan interpretasi, hasil, penemuan, kesimpulan, dan juga saran serta pendapat tentang tema-tema tersebut yang udah dihubungkan. Nah, beberapa contoh data verbatim yang mendukung argumen tersebut itu dimunculkan supaya peneliti bisa semakin menyimpulkan berdasarkan tema atau data yang udah dianalisis. Lalu masukin data verbatim untuk mendukung kesimpulan tersebut. Jadi verbatim tadi kan kita itu sih di transkripnya itu kita potong beberapa kata, kita masukin ke di sini di bagian interpretasi biar bisa mendukung interpretasi kita. Setelah itu, kita melakukan pembahasan, yaitu peneliti harus menyatakan temuan utama penelitian, yaitu menjelaskan arti dan pentingnya temuan, menyatakan relevansi klinis dari temuan, terus mengakui keterbatasan penelitian, terus membuat saran untuk penelitian lebih lanjut, yaitu pintu untuk masuk ke bab 5. Ya, jadi saran itu termasuk pintu untuk menuju ke bab 5. Ya. Karena sebelum kita bikin ke bab 5 itu, kita perlu banget saran kan dari dosen maupun dari kita sendiri. Perlu saran banget nih biar ntar penelitiannya lebih mantep. Karena bab 5 itu kesimpulan dan saran yang ditarik dari simpulan tadi. Ya simpulan lah, saran lah, pokoknya penting banget buat di bab 5. Kita udah membedah masing-masing step dari metode analisis kualitatif. Tambahan lagi sih. Penelitian kualitatif itu subjektif ya teman-teman. Bukan objektif tapi subjektif. Karena dibutuhkan intelijensi dan juga kematangan emosi dan mental yang harus menginterpretasikan makna. Yaitu dari sudut pandang peneliti. Pure dari sudut pandang peneliti, tapi juga tetap ada teori-teori yang mendukung gitu. Jadi bukan objektif tapi subjektif. Udah ya guys, nggak usah balik horor lagi karena